hasil pertandingan kompetisi di Eropa, De Bruyne kembali langsung bikin assist. Fakta terbaru, Ballon d'Or Messi hasil suap, Jesse Lingard merapat ke Barcelona. Latihan timnas Indonesia di Qatar berjalan mulus. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester City melaju ke babak keempat Piala FA 2023-24 usai membungkam Huddersfield Town 5-0. 5 gol The Citizen dicetak oleh Phil Foden yang mencetak brace, Julian Alvarez, gol bunuh diri Ben Jackson, dan ditutup oleh Jeremy Doku. Liverpool berhasil mengganyang Arsenal di pertandingan ronde ketiga Piala FA 2023-24 di Emirates Stadium Minggu 7 Januari malam waktu Indonesia Barat. Gol pertama Liverpool dihasilkan bunuh diri Jakub Kiwior, sementara gol kedua The Reds tercipta dari aksi Luis Diaz. Hasil ini membuat Liverpool melaju ke babak berikutnya. Dari tanah Italia, Juventus sukses melakukan comeback dramatis untuk menjemput kemenangan 2-1 atas Salernitana dalam laga Serie A Giornata 19 di Stadio Arechi, Senin 8 Januari dini hari WIB. Bianconeri sempat tertinggal hingga turun minum akibat gol Giulio Maggiore. Namun Maggiore diusir wasit di awal babak kedua. Juve pun berbalik unggul lewat gol Samuel Eling Junior dan Dusan Vlahovic. Berkat hasil ini, Juventus kini mengoleksi poin 46 dan tertahan di peringkat 2 klasemen. Sementara itu, AS Roma ditahan Atalanta dengan skor 1-1 dalam laga di Olimpico. Roma tertinggal lebih dahulu oleh gol Tuncup Meiners, lalu membalas lewat gol penalti Paulo Dybala. Roma kini menempati urutan 8 dengan poin 29. Mereka tertinggal 1 angka dari Atalanta di peringkat ke-6. Dalam pertandingan lain, Milan menang 3-0 atas Empoli. Napoli tumbang 3-0 dari Torino, dan Lazio menang tipis 2-1 atas Udinese. Drama 5 gol tercipta saat tim Divisi 5 UD Barbastro menjamu Barcelona di Copa del Rey. El Barça jadi pemenang dengan skor 3-2. Gol-gol Barça dicetak oleh Fermin Lopez, Rafinha, dan Robert Lewandowski. Sedangkan 2 gol dari UD Barbastro dibikin oleh Adria de Mesa dan Marc Pratserano. Atas hasil ini, Barca melaju ke babak 16 besar Copa del Rey. Kylian Mbappe menjadi bintang ketika PSG menghajar habis-habisan tim Divisi 6 Revel dengan skor 9-0 di Coupe de France Senin 8 Januari dini hari WIB. 3 gol Mbappe dicetak di menit 16, 45 dan 48. Kemenangan ini mengantarkan PSG lolos ke babak 32 besar. Mbappe sendiri kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa PSG di Coupe de France. Setelah mencetak 30 gol di turnamen tersebut untuk menyalip Francois Pele yang meninggalkan Les Parisiens dengan 28 gol di turnamen itu. Arsenal tumbang 2-0 dari Liverpool di Piala FA. Arsenal mendominasi nyaris segala aspek pertandingan selama 1 jam pertama. Namun impotensi Kai Havertz dan Reiss Nelson serta kegemilangan Alisson menjaga skor tetap netral 0-0. Gelandang serang asal Jerman itu gagal mengonversi 2 peluang emas pada penghujung babak pertama. Tandukan jarak dekatnya yang melebar yang paling bikin frustasi. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne comeback saat tim besutan Pep Guardiola melawan Huddersfield di Piala FA. De Bruyne hanya membutuhkan waktu 17 menit untuk memberikan assist tepat kepada Jeremy Doku setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Itu adalah penampilan pertama gelandang berusia 32 tahun itu sejak September setelah menjalani operasi untuk memperbaiki masalah hamstring. Tottenham Hotspur telah menyepakati transfer Timo Werner dengan RB Leipzig. Werner akan dipinjam sampai akhir musim dan Spurs membayar gaji 100%. Klub London Utara disebut Gol punya opsi mempermanenkannya senilai 15,5 juta pound atau 305 miliar rupiah. Rekrutan Werner tak lepas dari kepergian Son Heung-min ke Piala Asia setidaknya sebulan ke depan. Sementara striker muda Alejo Felix mengalami cedera lutut. Timnas Brasil punya pelatih kepala yang baru. Dia adalah Dorival Junior untuk menggantikan Fernando Diniz yang dipecat pada Jumat kemarin. Dorival Junior telah meninggalkan perannya sebagai pelatih klub Brasil Sao Paulo dan akan mengambil alih tim nasional negara tersebut. Kepergiannya dari Sao Paulo diumumkan oleh klub di platform X.
Namun Konfederasi Sepak Bola Brasil atau CBF belum mengkonfirmasi pengangkatannya. Jose Mourinho kembali mendapat kartu merah di Serie A saat AS Roma menjamu Atlanta. Pria asal Portugal itu diusir wasit karena protes berlebihan. Ia pun mempertegas statusnya sebagai raja kartu merah. Musim lalu, juru taktik AS Roma itu dikeluarkan dari lapangan 3 kali di Serie A. Dan musim ini, ia sudah 2 kali diusir wasit. Ada pemandangan unik di pertandingan Arsenal versus Liverpool di putaran ketiga Piala FA kemarin. Di pertandingan ini, The Gunners yang bertindak sebagai tuan rumah justru tidak memakai jersey merah sebagaimana biasanya, melainkan jersey serba putih. Tapi mengapa demikian? Dilansir Sky Sport, jersey putih ini adalah hasil kampanye iklan dengan Adidas yang bertajuk No More Red. Kampanye ini untuk melawan kekerasan yang menggunakan sanjam dan kekerasan di lingkungan generasi muda. Di tengah rumor yang mengatakan kalau Barcelona akan melepas beberapa pemain belakangnya, Xavi Hernandez justru mengeluarkan permintaan khusus kepada klub. Kabarnya permintaan itu adalah untuk memperpanjang kontrak Sergi Roberto. Dilansir Football Espanya, Barcelona menganggap permintaan itu hanya sebagai usulan karena pihak klub cukup sulit menemukan alasan untuk mempertahankan Sergi Roberto. Mereka merasa performa dan kontribusinya sudah jauh menurun. Meski demikian, nasib sang pemain belum diputuskan. Apapun masih bisa terjadi. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham sedang menjadi pembicaraan di media sosial, bukan karena performa apiknya melainkan aksi Bellingham yang begitu menyentuh. Dilansir Football Espanya, Bellingham tak main saat Madrid jumpa Arandina dalam Copa del Rey. Meski tak bermain, Bellingham tetap menarik perhatian. Ketika melihat ada anak gawang yang kedinginan, ia memberikan selimutnya kepada anak itu. Spontan aksi itu jadi perbincangan. Ex Borussia Dortmund itu banjir pujian karena gesturnya menunjukkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Dilansir AS, usai menghabiskan masa liburannya bersama keluarga di Rosario, Argentina, Lionel Messi dikabarkan telah mendarat di Miami. Hal itu untuk kembali bergabung dengan skuad Inter Miami. La Pulga akan kembali ke kamp latihan Miami dengan melakukan persiapan jelang kick-off MLS musim 2024. Dalam hal ini, Messi akan melakoni beberapa laga pramusim bersama klubnya itu. Seperti yang kita tahu, salah satu tim yang akan dihadapi oleh Messi adalah Al Nassr, klubnya Cristiano Ronaldo. Meski sudah lama terjadi, gelaran Ballon d'Or tahun 2021 kembali menimbulkan kontroversi. Dilansir AS, kemenangan Lionel Messi di tahun ini sudah disetting oleh PSG. Dalam periode 2020 hingga 2021, PSG memperkuat ikatan hubungannya dengan Pascal Ferre, yang saat itu menjabat presiden majalah France Football. Menurut laporan, PSG mengintervensi Ferre untuk memberikan gelar tersebut kepada Messi. Sebagai imbalan, Ferre diduga memberikan sejumlah uang, tiket nonton laga PSG, dan penerbangan menggunakan Qatar Airways secara gratis. Dugaan ini kabarnya telah diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Setelah tiba di Qatar pada Ahad waktu setempat, Timnas Indonesia sempat beristirahat sebelum menjalani latihan pada sore hari. Dilansir Bola Sport, setelah melakoni sesi latihan perdana di Qatar, salah satu penggawa skuad Garuda, yakni Jordi Amat, merasa kondisi para pemain Indonesia sangat baik. Didukung dengan pola latihan yang baik dan fasilitas yang bagus, Jordi cukup pede jelang melakoni laga uji coba melawan Timnas Iran Selasa 9 Januari. Kylian Mbappe disebutkan akan bergabung dengan Madrid dengan status bebas transfer setelah kontraknya di PSG habis. Namun hingga hari ini, menurut laporan Football Espanya, Mbappe belum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Dia juga tidak sepenuhnya puas dengan persyaratan yang ditawarkan oleh Real Madrid yang lebih rendah dari tawaran mereka musim panas lalu. Namun, berdasarkan laporan eksklusif dari The Times, Mbappe siap menolak tawaran Real Madrid demi pindah ke Liga Premier. Mauricio Pochettino membenarkan bahwa Christopher Nkunku mengalami cedera yang menyebabkan dia absen dalam kemenangan Chelsea atas Preston di Piala FA akhir pekan kemarin. Padahal sang pemain belum lama ini pulih dari cedera. Dia tidak terlibat karena dia menderita cedera setelah latihan dan ada masalah di panggulnya, jelas Pochettino. Kini, Christopher Nkunku baru main 4 kali dengan menyumbangkan hanya 1 gol saja. Dilansir Sky Sport, petualangan 6 bulan Jordan Henderson di Arab Saudi diberitakan sudah siap berakhir. Ia dilaporkan ingin pulang kampung setelah kesulitan beradaptasi di Liga Saudi. Henderson memang sejak awal menghadapi situasi sulit di Arab Saudi. Kepindahannya mendapatkan kritik banyak pihak di Inggris terkait persepsi negara-negara barat terkait Arab Saudi dan isu hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Henderson siap kehilangan jumlah besar uang apabila benar pulang kembali ke Inggris.
Tottenham Hotspur sedang mempertimbangkan tawaran untuk salah satu bek tengah Sevilla, Luis Balde. Menurut Daily Mail, hal ini karena mereka ingin mendatangkan pemain bertahan baru pada jendela transfer kali ini. Pemain berusia 23 tahun ini telah menjadi andalan pertahanan Sevilla sepanjang musim ini dengan mencetak 1 assist dalam 11 penampilannya di La Liga musim ini. Lucas Paqueta dan Jarrod Bowen menderita cedera saat West Ham menghadapi Bristol City di Piala FA. Paqueta terjatuh lebih awal karena dugaan cedera lutut dan harus diganti setelah hanya 14 menit, sementara Bowen berhasil mencapai akhir pertandingan tetapi menerima perawatan tampaknya pada pergelangan kaki kirinya di masa tambahan waktu dan tertati-tati setelahnya. David Moyes tidak memberikan rincian mengenai kekhawatirannya karena klub masih menunggu hasil pemindaian, namun tentu saja berharap bahwa cedera tersebut tidaklah serius. Tak kunjung menemukan klub baru. Mantan pemain Manchester United, Jesse Lingard pun berusaha menawarkan dirinya ke beberapa klub. Yang terbaru, mantan pemain Nottingham Forest itu menawarkan jasanya kepada klub Spanyol, Barcelona. Dilansir Goal, saat ini Lingard telah melakoni latihan mandiri di Dubai. Namun, di sisi lain, agennya tengah berusaha untuk menemukan klub baru. Barcelona pun jadi salah satu opsi. Kabarnya, Lingard rela menyesuaikan gajinya dengan kemampuan Barcelona saat ini. Leonardo Bonucci dikabarkan sudah berpamitan dengan rekan-rekannya di Union Berlin. Ia bahkan sudah memesan penerbangan untuk meninggalkan Berlin. Hal itu karena pemain asal Italia tersebut ingin merampungkan kepindahannya ke klub Turki Fenerbahce. Dilansir Football Italia, Bonucci merasa Berlin bukan tempat yang tepat baginya. Sedangkan untuk kembali ke Serie A, itu jadi pilihan yang sulit. Oleh karena itu, ia memilih untuk ke Fenerbahce. Kabarnya, kesepakatan ini tinggal merampungkan beberapa detail dan juga tes medis. Jose Mourinho kembali mendapatkan kartu merah kala mendampingi AS Roma yang bermain imbang 1-1 dengan Atalanta. Mourinho kedapatan melakukan protes yang berlebihan sehingga keluar dari garis batas pelatih sampai 2 kali. Jadi, mau tak mau, Gianluca Aureliano, wasit yang bertugas kala itu memberikan kartu merah kepada Mourinho. Dilansir Football Italia, situasi ini jadi kerugian bagi Roma. Dengan kartu merah ini, Mourinho dipastikan bakal absen dari pinggir lapangan kala Giallorossi bertandang ke markas AC Milan pertengahan Januari nanti. Kabar duka datang dari negeri Samba, Brazil. Legenda sepak bola Brazil yakni Mario Zagallo dikabarkan meninggal dunia pada usia 92 tahun. Dilansir AS, Zagallo sendiri bermain bersama Pele di timnas Brazil yang menjuarai Piala Dunia 1958 dan 1962. Ia juga sempat menjadi pelatih tim nasional Brazil. Untuk menghargai jasa-jasanya, Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, mengumumkan 3 hari berkabung nasional. FIFA tengah mempertimbangkan perubahan besar yang akan dilakukan di Piala Dunia 2026 mendatang. Kabarnya, laga final Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu akan dimainkan di ruang indoor. Dilansir Daily Star, muncul kekhawatiran di mana pemain yang memainkan laga final di Dallas akan bermain di suhu yang sangat panas. Karena suhu di sana pada bulan Juli bisa melebihi 35 derajat Celcius. Oleh karena itu, FIFA sedang mempertimbangkan untuk memainkan laga final di kandang tim American Football, Dallas Cowboys yang dianggap sebagai ruang ber-AC terbesar di dunia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!